Balik lagi dengan gue Dewi Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang market yang gak menentu. Dan mungkin entah kenapa kayak hampir beberapa bulan ke depan prediksinya bakalan kacau. Dalam artian gak akan ada prediksi yang tepat-tepat banget. Dan lu bakalan nemuin kayak apa ya, bener-bener uncertainty yang benar-benar besar banget gitu. Why? Karena kita hidup di era yang sebenarnya belum pernah terjadi di Indonesia. Kalau misalkan bisa dibilang gini, pada zaman dulu market US itu banyak mempengaruhi Indonesia. Jadi orang-orang ngeliatin market US seperti apa dan akan terjadi di Indonesia. 5 tahun terakhir tiba-tiba market Indonesia bergerak berbeda dengan market US, di mana market Indonesia bergerak cukup stagnan dan market US masih tetap naik. Dan sekarang kejadianlah namanya tapering, entah yang keberapa. Kalau misalkan gue ngeliatin dari sisi jadwal dan gue ngeliatin dari sisi apa yang terjadi, ya taperingnya benar-benar ada gitu. Dan kita nggak tahu bulan Maret akan terjadi kenaikan, apakah benar-benar akan kenaikan suku bunga yang direncanakan sampai 4 kali, dan bagaimana pengaruhnya sama Indonesia. To be honest, gue juga nggak tahu gitu. Gue cuma bisa prediksi kalau misalkan sudah kejadian di masa lalu. Problematika dari kejadian dari masa lalu adalah situasi dan kondisinya nggak sama dengan sekarang gitu. Di US ketika market menaikkan suku bunga, ya lu bayangin aja, akan banyak uang yang berlari dari risky asset ke safe haven, di mana itu adalah obligasi. Sedangkan emerging market peduli setan dengan yang namanya obligasi ataupun saham, ya mereka adalah risky asset. Balik ke negaranya dan terjadi perputaran aset gitu. Dan itulah yang terjadi kenapa market US di pasar saham turun dan di pasar obligasi tiba-tiba yieldnya naik. Nah, somehow it happen. Dan kenapa di Indonesia tiba-tiba ikutan turun juga, tapi nggak sesignifikan itu karena kita punya ekonomi, kita punya struktur dana asing di mana hanya sekarang di bawah 19% seingat gue. Hampir di bawah 19% itu SBN ataupun obligasi kita dikuasain asing, bandingkan dengan 2-3 tahun yang lalu itu sampai 40%. Jadi kemungkinan besar untuk asing keluar itu nggak akan berimpas banyak dengan Indonesia. Apakah itu akan terjadi dan benar adanya, ya gue juga nggak tahu. That's how we econom predict gitu. Kita juga nggak tahu. Kalau misalkan gue ketemu sama dengan banyak ekonom yang datang ke kantor, ya gue yakin banget mereka masalah lu kayak gini 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 gini. Ya, gue udah berapa kali tuh yang ngeliatin kayak gitu dan akhirnya kejadian di tahun itu benar-benar salah gitu. I could not be more right or wrong, karena yang bisa gue lakuin cuma baca sisi ekonomi, arah angin dan segala macam. Apakah gue bakalan benar, gue juga masih belum tahu. Tapi good newsnya adalah dari pelajaran yang sampai seminggu terakhir itu yang gue bilang, bener-bener kerasa gue kayak mendapatkan pencerahan di salah satu kelas surfing gue pernah berkata bahwa seperti ini. Gue yakin ini belum dibahas di pelajaran surfing kita yang waktu pas yang sebelumnya, bahwa ada banyak hal yang sebenarnya ditakutkan oleh manusia tapi dibutuhkan ketika lu benar-benar menjalani pekerjaannya gitu. Dalam satu hal ini adalah laut yang dalam gitu, laut yang dalam yang dipergunakan untuk surfing. Orang pada takut dengan laut yang dalam karena ya bottomless, lu nggak bisa ngeliat bawahnya juga, nggak tahu apa yang terjadi di bawah dan segala macam. Tapi untuk surfing dia bilang kita emang butuh laut yang dalam, justru laut yang cetek, yang benar-benar keras sama karangnya itu akan jauh lebih membahayakan untuk surfernya itu sendiri. Dan ketika lu jatuh, lu bakalan kena karang, dan begitu kena karang lu bakalan terluka, dan itu yang terjadi gitu. Jadi laut yang dalam justru akan menyelamatkan lu untuk staying alive gitu. Ketika lu mengalami kejatuhan, lu bakalan lebih selamat kalau lautnya jauh lebih dalam dibanding laut yang dangkal. Lu bisa bayangin nggak? Itu kan counter intuitif banget dengan human behavioral.
Sama halnya dengan pasar market, kita membutuhkan fluktuasi ini sebenarnya. Fluktuasi inilah yang menyebabkan investor bisa menghasilkan untung yang jauh lebih baik dibandingkan tidak ada fluktuasi sama sekali. Dan itu benar-benar kantor intuitif. Yang lu perlu lakukan apaan? Ya lu perlu lakukan adalah lakukan hal yang benar, lakukan langkah yang tepat. Hanya itu aja yang bisa lu lakuin. Istilah kata gimana ya, alam cuma bisa memberikan lo ombak, kedalaman laut dan segala macam. Bagaimana cara lu bermain di lautan tersebut itu adalah pilihan lu. Diving kah, surfing kah, snorkeling kah gitu. Masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan, tapi masing-masing punya ilmu pengetahuan yang berbeda. Sama halnya kayak market akan memberikan lu fluktuasi, ketidakpastian, dan itu dibutuhkan oleh investor itu sendiri untuk menghasilkan keuntungan, untuk mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih baik lagi gitu. In the end, bagaimana cara lu bermainnya? You need to be a better judgment, dan lu harus become a better judgment in your own game. Kembali lagi bahwa permainan di pasar modal ada banyak, ada yang trading, ada yang menggunakan social arbitrage, ada yang menggunakan fully fundamental, ada yang mix di antara keduanya. It doesn't matter. Yang lu perlu perhatikan adalah judgment lu sendiri. Judgment bagaimana lu bermain di dalamnya, dan judgment tersebutlah yang akan menyelamatkan lu dari kerasnya ombak dan dalamnya lautan. Terlalu poetik ya, tapi itulah yang terjadi gitu. Itulah yang terjadi. Market kedepannya akan menurut gue benar-benar akan chaotic, karena waktu pas gue prediksi sebelumnya bahwa market kita nggak akan terpengaruh sama US, ternyata yang dengan 19% atau 23% waktu tahun lalu itu ternyata lebih banyak juga mempengaruhi market kita. Tapi kita benar-benar ngelihat pertama kali retail kita merajalela di Indonesia, dan akhirnya gue pikir gue benar-benar nggak tahu gitu. Gue cuma tahu setengah bagian dari cerita, dan gue nggak tahu setengah bagian selanjutnya seperti apa. Gue benar pada satu tempat tertentu, tapi salah di tempat yang lain, dan itu akan kejadian. Ya kayak Buffett ataupun Peter Lynch berkata, kalau Peter Lynch berkata bahwa seandainya lu bisa nebak 3 kali berturut-turut kenaikan dan penurunan dari suku bunga, lu bakalan tajir mampus, karena lu bakalan bet accordingly. Dan gue merasa itu benar, karena gue nggak pernah benar dalam 3 kali berturut-turut, paling banyak kayak 2 kali berturut-turut lah. Itu pun dengan caveat yang benar-benar anjir gue yang yakin atau enggak, itu yang terjadi gitu. So in the end, dibanding lu predik ekonomi dan uncertainty-nya tersebut, momen ini adalah momen yang tepat untuk lo masuk ke pasar modal, di mana lo bisa mendapatkan barang-barang dengan harga murah, ataupun lo keluar karena lo punya valuasi yang terlalu mahal. In the end, terlepas dari apapun itu dan keputusannya adalah barang yang lo pegang dan judgement yang lo miliki. Kalau emang lo gak menemukan barang yang tepat, pengalaman gue sebelumnya ya, gue pikir kayak ya sudah, lebih baik nggak usah masuk sama sekali. Waiting game antara masuk, keluar, ataupun memegang, itu adalah permainan dari investor yang gue inginkan, bahwa gue harus menunggu ketika momennya tepat untuk masuk dan menunggu momen yang tepat untuk keluar. Dan waktu gue kayaknya 95% akan lebih banyak menunggu dibanding melakukan transaksi. Here you go, prediksi yang tidak baik sekali dari gue, ya namanya juga ekonom pemalas. Kalau ada pertanyaan, diskusi dan segala macam, bisa ke Instagram gue @bayutabusala, ataupun lo bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time, bye.